Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Alim Indonesia, yang mana kita sekarang ini membahas tentang dunia perkapalan juga ya. Ya, memang di Al-Alim ini kita memang ada untuk perkumpulan yang namanya Cakra Oraladuni Al-Alim Indonesia, seperti itu. Namun sekarang kita saling membahas dengan dunia di perkapalan, karena memang kebetulan saya memang masih kerja di kapal untuk saat ini. Ada beberapa teman menanyakan, apa benar sih gaji di kapal itu bisa ada yang 50 juta, ada yang bisa melebihi. Tapi kalau pertanyaan seperti itu memang sudah normal, kita banyak yang menanyakan dari teman-teman yang di rumah, adik-adik yang masih sekolah yang pengen mau jadi kerja di kapal. Jadi sebenarnya ini, kalau untuk gaji itu sistemnya di kapal itu memang kita dari step by step ya. Jadi kalau kita kinerjanya bagus ya, kalau menurut saya kita harus bekerja keras. Di sini kita harus rajin bekerja, yang mana nantinya kita bisa mendapatkan karir yang baik juga, yang mana di semua departemen itu ada dari jabatan yang dari awal, maksudnya dari bawah juga ada, nantinya naik dan naik lagi, seperti itu. Jadi itu tergantung dari jabatan kita. Untuk gaji itu memang kita tidak bisa menyebutkan minimal dan maksimalnya, karena sistem kalau kita kerja di kapal itu ada yang sistem typing system, jadi banyak macam-macamnya. Namun saya bisa memperkirakan kalau sekarang ini kita alhamdulillah udah bagus ya, jadi semakin tahun itu kita melihat ada perkembangan naiknya gaji. Dari dulunya mungkin sekitar 7 juta per bulan, yang mana dari step bawah ya, dari jabatan yang bawah. Memang ada sih yang melebihi, karena kita kan di kapal itu part time ya, kita bilang gitu, kerja part time, jadi kerja ekstra. Jadi kayak membantu seniornya, membantu orang yang di cabin steward. Jadi kita mendapatkan something dan mendapatkan uang, seperti kayak kita itu bukan digaji ya, maksudnya kita diberi kayak kerja antara orang yang tadi membutuhkan kita, jadi kita yang membantu dia. Jadi semacam kita itu bekerja sampingan. Dan juga di kapal itu ada juga bekerja samping, kerja sampingannya itu memotong rambut. Jadi setiap memotong rambut itu per kepalanya ya, di sini memang sekitar $5 minimal itu, karena di sini kita ya bukan dipandang dari per kepala. Jadi mereka ini potong rambut ini, mereka kebanyakan melihat dari jabatan kita. Kalau jabatan kita itu lebih tinggi biasanya $10. Jadi jangan menanyakan kok bisa begitu, kok bisa begini. Jadi itu udah normal seperti ini di sini. Jadi kalau kita masih jabatannya di bawah itu biasanya $5 ya. Jangan salah, jangan membayar $10, karena di sini nggak tahu sistemnya kok seperti ini. Namun itu kan memang karena udah terbiasa, karena ini karena kerja sampingan, tidak ada hubungannya dengan perusahaan, nggak ada. Dan juga mijet ada yang bisa mijet, itu juga bagus. Jadi kalau kita bisa mijet itu per jamnya, kalau saya tahu itu dari zaman tahun 2010 itu per jamnya $20. Jadi ada juga kalau yang merasa sangat puas dengan pijatannya itu, ada yang bisa memberi lebih kayak $30 ataupun $25, seperti itu. Jadi kita
Jadi kita kembali lagi pertanyaan yang tadi tentang berapa sih gaji di kapal itu, apakah nyampe 50 juta? Jawabannya apakah nyampe gaji kita itu bisa nyampe 50 juta? Pertanyaan seperti itu. Jadi kalau saya bilang ada juga yang nyampe, tapi kita jangan melihat dari jabatan yang udah kayak officer ya, itu beda lagi. Kalau kayak di kita itu kayak waiter ataupun stateroom steward itu kemungkinan tapi nggak selalu sering setiap bulan mendapatkan 50 juta, tidak, ada sebagian. Karena pengalaman saya pribadi itu, karena kita kan sistemnya kan dapat uang ekstra gitu kan dari tamu gitu kan. Kalau kerja kita itu bagus, terus komennya bagus, jadi how you interact with your passenger and speak and also explain about the apa namanya itu di luar. Jadi kita itu interaksi itu maksudnya sambil bekerja, namun kita juga seperti sama tamu itu kita memberi informasi-informasi yang mungkin mereka inginkan, dan juga every request yang passenger asking, jadi kita harus quick action. Jadi itu tipsnya kalau untuk yang di stateroom steward ya, tipnya di sana. Jadi kita itu harus humble, jadi kindly, always smile. Jadi kita untuk menghindari komplain-komplain yang tidak diinginkan. Jadi makanya kalau pertanyaan tadi itu ya, kalau sekarang ini saya lihat kita dari bawah ya, dari bawah itu yang maksudnya posisi yang bawah itu sekarang ini saya tidak mau menyebutkan namanya, namun yang saya tahu itu minimalnya itu sekitar kemungkinan kurang lebihnya 10 juta ataupun 12 juta dapat kalau untuk sekarang ini. Jadi karena per tahunnya itu memang ada perubahan ya, bagus lah untuk kita itu yang bekerja di kapal. Dan yang untuk jabatan yang seperti di atas tadi, yang seperti mungkin stateroom steward ya, saya mau bilang mungkin stateroom steward ataupun lainnya, itu bisa dapat sekitar 50 juta. Tapi saya garis bawahi ya, itu tidak setiap per bulan, karena itu tergantung kita mendapatkan rezeki juga. Itu Bisya Allah nyampe sampai ke sana ya, karena saya sendiri mengalami, maksudnya pernah berpengalaman seperti itu. Namun saya lihat-lihat itu tidak setiap bulan, kalau kita include ya gaji dengan ekstra, jadi digabungkan per bulan pernah memang dapat nyampe ke nominal yang sana, yang ke jumlah ke 50 juta itu pernah memang. Tapi saya garis bawahi tidak setiap bulan, karena kita sistemnya ekstra, bagaimana kita bekerja dengan bagus seperti itu. Jadi janganlah kita membahas tentang gaji dulu, kita harusnya fokus. Nantinya kalau udah di kapal, kita harus bekerja dengan baik pastinya, dan disiplin juga waktunya, jam kerja, terus meeting time-nya harus on time walau pas mau meeting, seperti itu. Jadi cukup sekian untuk informasi tentang masalah pertanyaan gaji ya. Benar apa enggaknya tadi yang dipertanyakan, benar enggak sih gaji di kapal itu bisa nyampe 50 juta? Ya, saya bilang iya benar, cuman saya garis bawahi lagi, tidak setiap bulan, karena kita sistemnya mendapatkan ekstra seperti itu. Namun memang mayoritas itu setiap bulannya sekitar 25 ataupun sekitar segitulah, 25 juta atau kurang lebihnya seperti itu. Namun kalau nyampe ke angka yang tadi yang 50 juta itu tidak setiap bulan, karena tergantung dari rezeki kita masing-masing, karena kita sistemnya seperti itu. Jadi cukup sekian, semoga teman-teman tetap semangat dengan adanya
informasi sedikit ya, yang saya harapkan teman-teman bisa sambil melatih diri untuk belajar haircut, bagaimana motong rambut, karena itu adalah ekstra untuk teman-teman yang mau kerja di kapal ya. Jadi mendapatkan uang bekerja sampingan di waktu selesai jam kerja, kita memotong rambut dengan biaya mungkin di rumah sekitar 15.000 per kepala, namun di sini bisa nyampe 140.000 per kepala. Bayangkan seperti itu ya. Jadi biar teman-teman yang mau bekerja di kapal jangan lupa belajar motong rambut. Mijit juga boleh, cuman ya kalau menurut saya lebih bagusnya tuh haircut ya, motong rambut, karena banyak lah nantinya kalau teman-teman udah di kapal udah ngerti apa yang saya maksud. Namun untuk teman-teman yang mungkin sudah ada di kapal ya, mohon maaf mungkin ada yang tidak tersampaikan, mungkin ada kesalahan dari interview ini, maksudnya obrolan ini. Namun insya Allah saya ngomong adanya, namun tetap semangat pastinya teman-teman. Jangan lupa selalu berdoa dimanapun berada. Jangan lupa kita tetap istiqomah sholat. Tidak ada waktu untuk sholat, karena dimanapun kita bisa untuk sholat, seperti itu. Karena sholat itu adalah juga kewajiban kita sebagai orang beragama ya, muslim. Jadi semoga teman-teman dimanapun berada kita tetap semangat, sholatnya juga jangan pernah ditinggalkan, dan minta berdoa sama Gusti Allah, semoga kita diperlancarkan segalanya. Cukup sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.